Selamat tahun baru semuanya. Saya percaya kita semua ada di tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan harapan baru, dan yang pasti dengan iman yang baru. Katakan amin. Sedang kasih Tuhan, namun saya terus memberikan semangat kepada saudara. Seringkali orang itu membangun resolusi dalam hidupnya ketika awal tahun. Ya pokoknya kalau awal tahun, resolusi baru. Nah saya ajar mahasiswa saya bilang, kalau mau bikin resolusi jangan setiap awal tahun, tapi setiap awal hari. Apa itu? Pagi hari. Jadi setiap pagi hari itu berikan resolusi yang baru bagi hidupmu sepanjang hari itu. Karena kalau kita tunggu awal tahun nanti baru bikin resolusi lagi, belum tentu kita hidup di tahun yang akan datang. Tapi kalau hari per hari, hari ke sehari, wah itu dahsyat saudara guys Tuhan. Itu dahsyat. Dan dalam hidup saya juga selalu saya mengajarkan diri saya dan juga istri saya di rumah. Ya saya memberikan semangat kepada kami semua setiap pagi. Berikan semangat, harapan, iman yang baru. Sehingga sepanjang tahun itu hari-hari kita disertai Tuhan. Katakan amin saudara. Nah saudara guys Tuhan, karena kita memasuki tahun yang baru. Biasanya kan kita mendapat resolusi atau tema-tema besar dari gereja-gereja besar itu biasanya kayak di Bapak Niko itu ada namanya tahun penuaian, the year of harvest gitu ya. Kemudian dari Pak siapa itu Pak Billy Mantova itu tahun apa gitu ya, pelipat gandaan atau apa gitu ya. Nah saudara kasih Tuhan, saya ingin mengimbangi itu. Dan jadi ketika banyak gereja mengungkapkan itu, nah saya ingin mengimbangi itu untuk kemudian kita memberikan resolusi, memberikan tema di dalam tahun ini kepada kita yaitu menjadi followers of Christ. Sama-sama katakan followers of Christ. So, kita akan melakukan eksposisi terhadap Markus pasal yang ke-8. Nah, itulah sebabnya saya mengajak kita semua nanti untuk membuka sama-sama Markus pasal yang ke-8. Ya, Markus pasal yang ke-8, saudara yang kasih Tuhan. Nah, apa yang kemudian terjadi di dalam Markus pasal yang ke-8 itu, ayat-ayatnya saya sudah taruh sih di dalam situ. Jadi aman. Kembalikan ke slide-nya tadi, Bu. Ke PowerPoint-nya. Oke. Jadi Markus pasal yang ke-8 ini nanti kemudian akan menyingkapkan bisa. Kayaknya memang harus dibantu ya. Gak bisa. Oke. Jadi Markus pasal yang ke-8 itu menyingkapkan kepada kita sebuah analogi dan realita proses mengikuti Yesus. Jadi dalam Markus pasal yang ke-8 ini, nanti kita melihat ada analogi. Analogi apa yang dipakai Yesus di sini? Nanti dia akan memakai analogi orang buta. Dan apa realitas yang terjadi di sini nanti? Yaitu Petrus. Itu realitas yang terjadi. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses itu terjadi di dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Oke, sudah bisa ya? Oke, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat, kita mulai dengan latar belakang dalam teks ini. Kita baca bersama-sama ayat 17 sampai ayat yang ayat 17 dan ayat 21 ini saudara. Latar belakangnya yaitu ayat 17, 1, 2, 3. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu paham dan mengerti, telah dekilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar?" Ayat 21, lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Jadi kenapa nanti Yesus melakukan analogi dan memberikan contoh realitas langsung tentang bagaimana menjadi pengikut dia? Ini latar belakangnya. Latar belakangnya adalah kita belum mengerti. Murid-murid tidak paham. Sampai berkali-kali Yesus berkata, belum juga kamu paham? Tidakkah kamu melihat?
Tidakkah kamu mendengar? Masihkah kamu belum mengerti? Saudara, saya pernah jadi sekretaris gembala Bapak Ibu. Saya pernah jadi sekretaris gembala. Berapa tahun? 3 tahun apa 4 tahun gitu. Saya tahu persis bagaimana jadi gembala. Kadang-kadang jadi gembala itu kita pengen ngomong sama dia, belum juga kamu mengerti ya gitu ya. Tidak juga paham kamu gitu ya. Masih kadegil hatimu, tidak mengertikah engkau tentang kerajaan Allah. Karena sebagai gembala itu kan pasti sudah memberi yang terbaik. Semua sumber dayanya, bahkan materinya, keluarganya dia korbankan gitu ya, untuk pelayanan gitu ya. Tapi sometimes jemaat itu memang masih belum mengerti juga bagaimana memberi yang terbaik kepada Tuhan, melayani Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, ini yang dirasakan oleh Yesus kepada para murid. Sekian tahun mereka mengikuti Yesus, tapi mereka juga belum paham apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Bayangkan itu saudara, bayangkan itu. Bertahun-tahun Anda bersama dengan seorang yang hebat luar biasa, tapi Anda belum paham kenapa dia datang ke dalam dunia. Itu yang terjadi di sini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat, maka Yesus memberikan analogi. Analogi apa yang dipakai Yesus? Itulah yang dia jabarkan di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Mari kita baca ayat ini berganti-gantian Bapak Ibu. Saya baca ayat 22, Bapak Ibu, kelihatan gak dari belakang saudara? Kelihatan ya? Apa kurang ya? Saya bacakan saja ya. Analoginya begini saudara ya. Ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan lalu sudahkah kau lihat sesuatu? Ayat 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Ayat 25. Sesudah itu ia menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Saudara, ada yang aneh di sini. Biasanya ketika Yesus melakukan mukjizat, itu nggak butuh proses. Kalau dia bilang jalan, lumpuh jalan. Kalau dia bilang bangkit, yang mati bangkit. Kalau dia bilang mendengar, yang tuli mendengar. Kalau dia bilang lihat, maka yang buta melihat. Kenapa ini aneh sekali? Pada waktu Yesus menjamat mata orang itu tidak langsung melihat. Orang itu melihat dengan samar. Aneh sekali. Ini satu-satunya mukjizat Yesus yang aneh. Nah mungkin waktu Bapak Ibu baca ayat seperti ini kan, kok ini aneh ya? Nah sekarang saya jelaskan saudara. Kenapa Yesus melakukan ini? Ini bukan karena dia kurang kuasa. Yesus sengaja melakukan ini. Kenapa Yesus sengaja melakukan ini? Karena dia mau memberikan analogi. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Analogi apa itu? Maka sama seperti Yesus mengatakan kepada murid-murid tadi, tidak pahamkah engkau? Tidak mengertikah engkau? Sudah degilkah hatimu? Masih tidak pahamkah engkau? Itu pertanyaan yang sama yang dia ajukan kepada orang buta di proses yang pertama. Pada waktu Yesus pertama kali memberikan jamahan kepada orang buta itu, Yesus bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Berarti posisi orang buta ini dalam proses yang pertama sama persis dengan posisi murid-murid di hadapan Yesus. Mereka masih melihat dengan samar-samar. Inilah kenapa Yesus melakukan mukjizat yang aneh ini. Tujuannya adalah para murid, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka prosesnya itu adalah pertama, pada waktu kita mengikuti Yesus, kita tidak tahu siapa dia. Kita tidak melihat, kita tidak menyadari, kita tidak paham. Tapi kemudian kita mulai masuk ke dalam mengikuti dia, kita masih melihat dengan samar-samar.
Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen tidak boleh berhenti melihat dengan samar-samar. Nanti saya akan uraikan saudara, melihat dengan samar-samar ini sama dengan kita ngefans sama Yesus. Ya, sama ngefans. Tetapi saudara, setelah melihat dengan samar-samar, kita harus sampai pada tahap yang berikutnya, yaitu apa? Melihat dengan jelas. Itulah yang dikatakan, yang terjadi di ayat yang ke-25 tadi saudara di sini. Di ayat yang ke-25, ya, sungguh Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Maka saudara yang kasih Tuhan, ya setelah kita melihat analoginya, sekarang kita masuk pada penjelasannya. Ternyata Bapak Ibu, murid-murid yang mengikuti Yesus, mereka sama seperti orang buta di tahap yang pertama. Yesus sudah menjamah mata mereka, mata rohani mereka, tapi mereka baru melihat dengan jelas. Mereka sampai hanya pada level ngefans sama Yesus. Dari mana kita tahu bahwa mereka hanya ngefans kepada Yesus? Itu terjadi di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Mari kita baca berganti-gantian. Ayat yang ke-27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ayat 28. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Saudara, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Kita kalau dengar ini Bapak Ibu, wah keren Petrus ya. Keren. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi tunggu dulu. Nanti kita akan lihat. Petrus ternyata tidak melihat dengan jelas. Dia masih melihat dengan samar-samar. Dia percaya Yesus adalah Mesias masih dalam kotak paradigma Yahudi. Masih dalam kotak perspektif Ibrani. Apa itu? Saudara yang kasih Tuhan, orang Yahudi mengharapkan Mesias yang apa? Yang mengembalikan kerajaan bagi bangsa Israel. Itu yang diharapkan Petrus kepada Yesus. Karena Petrus melihat Yesus menyentuh orang sembuh, Yesus menyentuh orang bangkit. Orang Yahudi yang mengikut Yesus termasuk para murid, mereka berpikir dalam hati, kalau begitu dia bisa mengusir penjajahan Romawi dari tanah kita. Itulah sebab mereka mengikuti Yesus. Mereka berharap suatu hari Yesus memimpin pemberontakan, saudara. Mengusir penjajah. Kayak Jenderal Sudirman, saudara. Ngefans. Mereka mengharapkan Yesus mengembalikan kerajaan. Jadi ternyata Petrus masih ada dalam paradigma itu. Mereka mengharapkan Mesias yang apa? Yang memberikan kekuasaan atas bangsa-bangsa. Mereka berharap Israel itu menjadi bangsa yang paling menguasai bangsa lain. Mereka mengharapkan apa? Apalagi Mesias yang membawa mereka kepada kemakmuran, kekayaan, kelimpahan. Itu Mesias yang mereka harapkan. Itulah sebabnya pada waktu Yesus bertanya, menurut kamu aku siapa? Mereka bilang Mesias. Tapi dalam pikiran mereka bukan Mesias yang mati. Tapi Mesias yang apa? Yang membawa mereka kepada kelimpahan, kemakmuran. Ini baru ngefans. Bukan followers. Mereka mengharapkan apa lagi? Mesias yang menarik kerumunan orang banyak. Mereka lagi, Mesias yang tidak menuntut kematian mereka. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah Mesias yang ada dalam pandangan mereka. Ini adalah Mesias yang ada dalam pandangan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, kalau begitu, siapa Yesus yang sesungguhnya? Yesus yang sesungguhnya. Kok begini? Ini. Yesus yang sesungguhnya ada 4, saudara.
Di ayat-ayat itu dijelaskan. Mulai dari ayat yang kedua, ayat 30, ayat 31 dan ayat 31 lagi. Yesus yang sesungguhnya yang pertama, ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Perhatikan kalimat datang dari jauh. Berarti artinya apa? Orang yang mengikut dia bukan hanya orang Yahudi. Orang yang mengikut dia juga berasal dari orang-orang luar Yahudi. Berarti Yesus yang sesungguhnya bukan Yesus hanya untuk orang Yahudi. Bukan hanya Mesias untuk orang Yahudi seperti yang ada dalam pikiran Petrus. Mesias yang sesungguhnya adalah juru selamat atas seluruh bangsa-bangsa termasuk bangsa Indonesia, saudara. Kalau Yesus mengikuti pola pikir Petrus, Indonesia tidak diselamatkan. Untungnya Yesus nggak ngikut pola pikir Petrus, saudara. Makanya gembala itu sesekali harus tegas kepada bawahannya yang pola pikirnya juga masih sempit, saudara. Saya dosen juga begitu kepada mahasiswa. Karena sometimes mereka nggak paham. Ya udah, sometimes kita harus tegas kepada mereka. Saya ini bukan juru selamat, bukan hanya pengajar untuk kamu, bukan hanya gembala untuk kamu, saya gembala untuk semua. Yesus adalah Mesias untuk semua, bukan hanya sekelompok orang, saudara yang kasih Tuhan. Nah, Petrus dan murid-murid nggak pahamin. Apalagi saudara yang kasih Tuhan, Mesias yang sesungguhnya itu adalah Mesias yang rendah hati. Dari mana kita tahu? Ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Pak, kalau saya diundang khotbah ke sini, Pak, terus ada rekaman khotbah saya, yang saya lakukan kalau bisa khotbah saya disebarkan kemana-mana, saudara. Kalau bisa semua orang mengetahui Joy itu pendeta yang hebat, saudara. Yesus tidak. Pada waktu itu ketika dia katakan engkau adalah Mesias, dia berkata jangan sebarkan kemana-mana dulu. Karena waktunya belum tiba. Nanti ada waktunya. Boleh nggak kita punya nama baik? Boleh. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Pada waktu Yesus punya nama sebagai Mesias, dia tunggu sampai waktunya genap. Sampai waktunya dia harus mati di atas kayu salib. Sebelum itu tergenapi, dia nggak boleh disebarkan kemana-mana bahwa dia Mesias. Saudara, saya dalam hidup saya mengajar juga begini, saudara. Saya mengajar pribadi saya tidak boleh bertindak, melakukan apapun, mendirikan apapun sebelum waktunya Tuhan. Karena kalau tidak bahaya, kita yang jadi Tuhan nanti. Bukan Yesus yang dimuliakan. Kita yang lihat tuh, ini hasil usaha saya ini. Ini hasil kerja keras saya ini. Kalau tidak ada saya, gereja ini bubar. Bayangin, saudara. Saya sudah pelayanan gereja kemana-mana, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang seperti ini, saudara. Dia berpikir kalau dia nggak ada dia di gereja itu bubar, saudara. Suatu hari dia keluar, gerejanya masih ada sampai sekarang. Gerejanya masih ada sampai sekarang. Apa, saudara? Kita harus meniru sama seperti Yesus. Rendah hati. Enggak, kalau Petrus dan mereka mengharapkan Yesus itu berkuasa atas bangsa-bangsa. Apalagi Mesias Yesus yang sesungguhnya itu akan ditolak orang-orang banyak. Justru bukan untuk mengerumuni, menarik orang banyak, tapi justru akan ditolak oleh orang banyak. Ayat ke-31 berkata apa? 1, 2, 3. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu, sampai di situ aja dulu ya. Ditolak oleh orang banyak. Petrus tidak suka ide ini. Murid-murid gak suka ide ini. Mereka mau Yesus mengumpulkan sebanyak mungkin massa supaya ketika waktunya kita melakukan pemberontakan mengusir Roma. Kalau banyak musuh itu tidak ideal untuk pemberontakan. Tapi kalau banyak teman itu ideal untuk pemberontakan. Sama seperti pemilu, saudara. Makin banyak teman, makin ideal ya saudara ya. Yang tadinya musuh-musuhan gara-gara pemilu jadi temanan, saudara. Karena cari suara. Dulu anggota dulu bapak-bapak kita di kursi-kursi jabatan pemerintahan di DPR nggak pernah lihat kita di bawah, saudara. Jangankan bagi berkat, nengok aja enggak, saudara. Sekarang, saudara,
Pas pemilu datang saudara. Kalau bisa dia cebokin kita saudara. Yang penting suara kita milih dia saudara. Kenapa? Sebanyak mungkin orang kumpulin. Tapi Yesus tidak. Dia harus mengatakan kebenaran. Sekalipun dia harus ditolak oleh orang banyak. Ini Mesias yang sesungguhnya. Petrus dan teman-teman gak suka itu. Karena mereka cuma ngefans. Yang terakhir saudara, Yesus yang sesungguhnya dia harus menderita dan mati. Di ayat ke-31 dikatakan tadi ditutup dengan lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara suka nggak ide pahlawan melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, tapi tujuan hidupnya mati. Tujuan hidupnya mati. Kalau saya mikir-mikir juga sih Pak. Jangan-jangan dia bawa saya juga ikut mati sama dia gitu ya. Tunggu dulu, saya masih pengen hidup saudara. Itu yang dialami para Petrus dan teman-temannya, para murid. Maka realitanya saudara apa? Realitanya ketika Yesus memberitahu semua siapa dia yang sesungguhnya. Terbukti Petrus cuma ngefans. Terbukti di sini ayat yang ke-31. Ya. Ayat yang ke-32, kita baca ayat yang ke-32 saja. 1, 2, 3. Hal ini dikatanya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nah, baru ketahuan karakter Petrus yang asli. Tadi dia bilang, engkau adalah Mesias. Wah, hebat banget. Ternyata baru ketahuan aslinya. Pada waktu Yesus mengatakan siapa dia yang sesungguhnya. Aku juru selamat untuk semua bangsa, bukan hanya untuk kamu. Mereka mulai Yesus bilang, saya akan ditolak oleh orang banyak. Mereka mulai gak suka saudara. Mulai mengerutkan kening. Petrus sudah mulai, Yesus jangan ngomong begitu, jangan ngomong begitu. Dia mulai geram saudara. Kemudian Yesus bilang yang terakhir, aku akan mati dibunuh. Langsung Petrus langsung tarik ke belakang. Jangan bilang begitu, nanti pengikutmu pada pergi semua. Kamu ini gimana sih guru? Hati-hati kalau ngomong. Kenapa Petrus mengatakan itu? Karena dia tidak paham pikiran Tuhan. Orang yang tidak paham pikiran Tuhan Bapak Ibu, dia merasa dia pahlawan. Petrus merasa dia pahlawan. Saya tidak akan membiarkan kamu mati guru. Sebelum orang menyentuhmu, mereka harus melewati mayatku dulu. Petrus merasa dia pahlawan saudara. Dia merasa dia juru selamatnya. Saudara kasih Tuhan, ini ngefans. Ini bukan followers. Followers of Jesus Christ adalah ayat yang ke-33. Slide berikutnya saudara yang kasih Tuhan. The truth, what is the truth? What the truth? Ayat yang ke-33, 1, 2, 3. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahin Petrus katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bayangkan saudara, Yesus kalau sudah marah, orang pun dipanggil iblis sama dia saudara. Para ahli Taurat dipanggil ular beludak loh saudara. Sekarang Petrus lebih parah lagi, bukan hanya ular beludak, iblis. Kenapa? Karena untuk membantah, menahan Yesus supaya tidak mati, itu bukan rencana Tuhan, itu rencana iblis. Itu rencana iblis. Ayat ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, 1, 2, 3, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Berikan tepuk tangan bagi kalian nama Tuhan Yesus saudara. Inilah ciri-ciri orang yang mau jadi followers, bukan fans. Followers itu harus mengikut Yesus, menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kalau ada orang yang mengatakan kebalikan dari ini, itu dari iblis. Sorry saudara, sorry. Kalau ada orang yang mengajarkan kebalikan dari ini, itu dari iblis. Ini atas nama Tuhan saya ngomong begini. Saya kadang-kadang sampai nangis bicara seperti ini saudara. Karena banyak hamba Tuhan yang mengajarkan kebalikan dari sini. Dan mereka tidak sadar, mereka sedang mengajarkan pikiran iblis. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di penghakiman?
Kita sudah tahu ini pikiran iblis. Kalau kebalikan dari ini. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus mengajarkan kepada saudara. Kalau mau mengikut Yesus, sangkal dirimu. Pikul salibmu. Ikut dia. Di luar itu, kita hanya ngefans. Apa beda fans dengan follower, saudara? Fans itu, saudara, saya ngefans, ada satu aktor Korea yang saya ngefans, saudara. Apa itu? Siapa dulu yang terkenal itu namanya dulu ya? Lee Min Ho. Ya, Lee Min Ho. Itu kan, dia kalau acting itu bagus, saudara. Saya ngefans sama dia. Saya juga ngefans dengan Cristiano Ronaldo, pemain bola. Sorry, fans Messi, sorry. Kita musuhan sementara dulu ya. Karena biasanya fans Ronaldo dan fans Messi itu bermusuhan. Saya fans Ronaldo, saudara. Tapi saya ngefans. Saya bukan followers Ronaldo. Ronaldo hari ini, dia punya anak dari pacarnya, mereka satu rumah tanpa pernikahan yang kudus. Apakah saya mau follow itu? Tidak. Karena saya bukan followers Ronaldo. Saya hanya ngefans sama dia. Yesus tidak boleh kita perlakukan seperti Ronaldo. Gak boleh. Yesus adalah teladan kita. Setiap detail hidupnya kita harus following. Kita harus ikuti. Jangan kita bilang, Yesus luar biasa. Sama kayak Ronaldo, gol, luar biasa Ronaldo. Kadang-kadang orang melihat Yesus melakukan mukjizat. Yesus, mukjizat. Yesus mukjizat. Ngefans. Yesus bilang, sangkal dirimu. Mati. Berarti kita nggak mau following. Kita hanya mau hura-hura. Go. Mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelimpahan terjadi. Cuman itu, saudara. Following dia artinya memikul salib dan menyangkal diri kita. Tahun 2025 biarlah menjadi tahun perubahan dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Kita menjadi followers of Jesus Christ. Kita berhenti jadi ngefans. Kita berhenti jadi ngefans. Bagaimana? Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri is not about you anymore. Kalau saya belum menyangkal diri Bapak Ibu, saya pelayanan ini untuk saya. Supaya saya diundang lagi. Saya tahu, saya khotbah kemana-mana, saya tidak pernah takut tidak diundang lagi. Tapi puji Tuhan saudara, sampai hari ini sudah setahun lebih saya masih diundang di sini saudara. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Jangan salah, ada gereja-gereja juga saudara, enggak suka pengajaran kayak gini. Enggak pernah diundang lagi saya. Meskipun PK-nya besar-besar sih. Tapi kan it's not about me. Saya harus menyangkal diri. It's about Jesus. It's about God. Kalau aku belum menyangkal diri, jangankan jadi pendeta, jadi orang Kristen aja tidak bisa. Apalagi jadi pendeta. Tapi tahu saudara, banyak pendeta belum menyangkal diri. Jangankan jadi pendeta, jadi orang Kristen aja dia nggak layak. Karena untuk mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri. Yang kedua apa? Kita harus memikul salib. Apa artinya memikul salib? You must die every day. Engkau harus mati setiap hari. Mati dalam tanda kutip saudara. Mati bagi keinginanmu. Mati bagi dirimu. Mati bagi nafsu-nafsumu. Katakan amin saudara. Itu baru kita mengikut salib. Dan yang ketiga apa? Mengikut aku. Mengikut Yesus. Apa artinya? You belong to Jesus. You belong to Jesus. You don't belong to anyone. Hanya kepada Yesus. Saya lihat kalau sekarang orang pacaran saudara. Baru pacaran 2 bulan saudara. Di Instagram sudah tulis, kasih foto ceweknya. Tulisan captionnya apa? Mine. You are mine. Kamu adalah milikku. Dalam hal baru 2 bulan pacaran. Tungguannya nanti bulan ketiga putus kali. Masih main gak? Sekarang anak-anak muda aneh. Baru pacaran you are mine. Belum juga berkorban.
Belum juga bayar mahar. Bayar mahar dulu. Sewa gedung dulu, catering dulu saudara. Baru bilang main-main. Ini baru nembak pakai kata-kata I love you, sudah main-main aja saudara. Waduh, saya ajarin adik-adik saya ya. Saya bilang kamu jangan dihipnotis oleh cowokmu. Jangan dihipnotis. Kamu baru pacar dia bilang kamu sudah main-main. Nanti dia grepe-grepe kamu karena main-main gitu ya. Gak boleh. Kalau masih pacaran aja. Tahap mengenalan. Bukan saling memiliki. Orang yang saling memiliki itu dalam pernikahan. Kenapa? Karena dia sudah berkorban, bayar mahar. Kami di NIS kan ada mahar saudara. Saya nggak tahu di saudara gitu kan ya. Ya, ada mahar kalau di NIS, bayar dulu maharnya. Ya, sewa gedungnya, cateringnya, make upnya. Kalau dia sudah berkorban begitu, baru dia boleh bilang, it is mine, you are mine gitu. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita adalah milik Yesus. Kenapa kita milik Yesus? Karena dia sudah bayar mahar. Dengan cara mana dia bayar mahar? Dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dia mati menebus menggantikan kita. Itulah sebabnya kita dikatakan dibeli dengan darah yang mahal. Katakan amin saudara. Karena dia sudah membeli kita. Maka kita belong to Jesus. Katakan amin saudara. Maka saya tutup dengan ini. Ini adalah tulisan saya di Instagram saya. Bagi Bapak Ibu yang follow Instagram saya, saudara. Supaya saudara diberkati dengan tulisan-tulisan ini. Oke. Saya berkata begini. Memikul salib setiap hari artinya mati setiap hari. Karena salib itu selalu identik dengan kematian di zaman Yesus. Artinya kita mati terhadap diri sendiri, mati terhadap keinginan memuaskan diri, mati terhadap keinginan membenarkan diri setiap hari. Renungkan itu, saudara. Keinginan memuaskan diri, keinginan membenarkan diri, mati. Tak boleh lagi. Bagaimana Pak? Sekali setahun? Bukan, setiap hari. Saya mengajukan pertanyaan begini. Berapa kali kita sudah berbohong demi kelancaran pekerjaan atau bisnis kita? Berapa kali kita sudah menyontek demi naik kelas? Berapa kali kita sudah marah demi menegaskan posisi atau harga diri kita? Berapa kali kita sudah ikut menggosip demi supaya diterima di sebuah perbincangan. Nah ini mulai menyentuh saudara. Maka kita semua diam. Saya termasuk di dalam situ saudara. Karena saya punya nyontek saudara. Saya pernah nyontek untuk naik. Pertanyaan ini menusuk sampai sumsum dan tulang kita. Anda yang pebisnis, ini saya tanya pebisnis. Berapa kali kita berbohong demi kelancaran bisnis? Anda yang pelajar, berapa kali kamu berbohong demi naik kelas? Ya kan? Anda yang bos, pimpinan, berapa kali kamu marah? Anda yang suami, berapa kali kamu marah kepada istrimu hanya untuk menegaskan posisi harga dirimu? Padahal sebenarnya gak penting kamu marah, gak perlu-perlu amat. Tapi menegaskan, saya ini suamimu, saya ini bosmu. Sebenarnya gak perlu-perlu amat gitu loh. Masih bisa dengan negosiasi yang lain. Tidak perlu dengan kemarahan. Ini apa lagi? Berapa kali ya, nah ibu-ibu ini ibu-ibu. Berapa kali kita ikut menggosip. Supaya apa? Supaya diterima di sebuah circle gitu ya. Yang tadinya bukan penggosip. 1 bulan ke bulan jadi penggosip. Nah itu mulai lingkungan mana ini dia ini. Di lingkungan mana dia mulai bergabung ini saudara. Bapak Ibu, kenapa kita terus melakukan ini? Karena kita nggak mati setiap hari. Maka pesan saya saudara, untuk mengikut Yesus, kita harus mati setiap hari. Mati untuk memuaskan keinginan kita. Emang kenapa kalau nggak naik kelas? Emang kenapa? Apakah dunia kiamat masuk neraka kalau nggak naik kelas? Tapi tahukah kamu, menyontek bisa membawamu ke neraka. Come on. Tinggal kelas tidak membawamu ke neraka. Kamu hanya tinggal kelas cukup. Tapi menyontek berdosa bisa membawamu ke neraka. Emang kenapa kalau bisnis nggak lancar? Emang kenapa? Apakah itu membawamu ke neraka? Tapi berbohong, korupsi itu membawamu ke neraka. Mari kita pikirkan ini Bapak Ibu. Makanya kita mati
mati bagi diri kita. Setiap hari, saudara yang kasih Tuhan. Ini semua menunjukkan bahwa sifat alamiah kita adalah mempertahankan diri, bukan menyangkal diri. Itu bukan sifat nature kita. Nature kita adalah mempertahankan diri, bertahan hidup. Untuk saya bertahan hidup, membunuhmu pun saya mau. Itu bertahan hidup kita. Itu sama dengan binatang. Kalau saya membunuh orang lain untuk bertahan hidup, itu tidak ada bedanya dengan binatang. Pengikut Yesus harus berangkat dari kedagingan itu kepada roh. Apa itu? Bahkan saya bisa mengorbankan diri saya untuk orang lain. Berbeda ya saudara ya. Kalau orang dunia apa? Kamu harus mati asal saya hidup. Tapi kalau orang dalam Kristus apa? Gak apa-apa saya mati. Yang penting kamu diselamatkan. Mau gak menjadi pengikut Yesus saudara? Mati setiap hari. Jadi kalau kita anggap masalah besar kita adalah kurang percaya diri, sehingga harus belajar mengembangkan diri, itu salah besar. Pengembangan diri itu masalah sekunder kita. Boleh belajar pengembangan diri, tapi itu masalah sekunder. Masalah utama kita adalah kita tidak percaya kepada Kristus, sehingga kita memilih cara kita sendiri untuk bisa bertahan hidup. Kita nggak percaya kepada Kristus. Pada waktu kita berbisnis, kita nggak percaya kepada Kristus, makanya kita rela berbohong dalam hubungan bisnis itu. Coba kalau punya iman, saya tetap pada kebenaran. Kalau memang proyek ini punyaku, Yesus akan membelaku. Tapi sampai mati, saya tidak akan membohongi orang lain. Bisa enggak pengikut Yesus melakukan ini? Harus bisa. Katakan amin, saudara. Pada waktu kita mau ujian di sekolah, kita mempunyai pilihan. Tapi kita harus berkata dalam hati, sampai mati saya tidak akan nyontek. Lebih baik saya tinggal kelas daripada saya nyontek. Lebih baik saya tinggal kelas daripada mempermalukan nama Tuhanku. Tapi kalau aku percaya kepada Kristus, kalau Tuhan mau saya naik kelas, Tuhan pasti membelaku. Aku beriman kepada Yesus, Dia pasti berikan aku hikmat. Aku bisa mengerjakan ujian, aku naik kelas. Itu baru iman, saudara. Itu baru iman. Saya selama kuliah, saudara, kuliah teologi, saya tidak pernah nyontek sama sekali. Ini bukan untuk menyombongkan diri. Karena saya punya pikiran, saya kan kuliah pendeta. Kalau saya juga nyontek, saudara, lah, pendeta macam apa ini? Apa pertanggungjawaban saya nanti? Sarjana teologi, Joyman Waru. Pas saya lihat rekam, nanti masuk surga saya lihat rekamannya, Tuhan bilang, no. Semester 1 nyontek, semester 2 nyontek, semester 3 nyontek, sampai semester 8 nyontek semua. Tapi kamu tidak malu ya pakai sarjana teologi gitu ya. Nanti saya jawab sama Yesus, maklum aja guru, waktu itu saya baru ngefans. Saudara dikasih Tuhan, mana imanmu? Mana imanmu? Kita harus tunjukkan iman kita. Kita tidak boleh kompromi kepada dosa. Maka saudara yang kasih Tuhan, apakah ini mudah? Tidak, sama sekali tidak. Karena nature kita adalah mempertahankan diri, bukan menyangkal diri. Ya, maka ia harus karena menyangkal diri bukan nature kita, maka ia harus dilatih, direnungkan terus-menerus dan diajarkan secara masif. Supaya orang Kristen semua menyadari hal ini. Jangan cuma sekedar ngefans, tapi jadi followers. Maka saudara yang kasih Tuhan, Francis Chan, dia berkata begini, following Jesus is not about diligently keeping a set of rules. Mengikuti Yesus bukan tentang dengan rajin melakukan aturan-aturan. Or conjuring up the moral fortitude, ya, to lead good lives. Atau memberikan atau mencapai hidup yang baik. Itu bukan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, it's about loving God and enjoying Him. Mengikuti Yesus artinya apa? Tentang mencintai Yesus dan menikmati Yesus. Ya, menikmati Yesus. Naik kelas atau tidak naik kelas, saya tetap menikmati Yesus. Ada banyak orang tidak bisa menikmati Yesus ketika dia tidak naik kelas. Nah, berarti kita mengukur Yesus hanya sekedar pada berkat. Bisnis lancar atau tidak lancar, saya tetap menikmati Yesus. Itu namanya enjoying Him. Maka saudara yang kasih Tuhan, ya, di mana posisimu saat ini?
Apakah saudara melihat dengan samar-samar? Yaitu tahu Yesus, ngefans sama Yesus. Atau saudara sudah ada pada melihat dengan jelas, yaitu orang buta yang kedua kali dijamah matanya. Maka di sentuhan yang kedua itu dia melihat dengan jelas. Artinya apa? Anda sudah sampai pada tahap takluk pada Yesus, mengikut Yesus sekalipun di dalam penderitaan. Katakan amin saudara. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Yesus saudara. Bapak Ibu, tahun 2025 akan penuh dengan tantangan. Ada penuh dengan segala ujian kehidupan. Karena keadaan dunia semakin tidak menentu. Tapi kalau kita mengikut Yesus, kita tidak pernah takut. Katakan amin. Karena kalau dia mau kita berhasil, dia akan membela kita. Tapi kita tidak boleh kompromi pada dosa. Kita nggak boleh memuaskan keinginan hasrat kita untuk mencapai hal-hal tertentu. Tapi kita menikmati Yesus dalam segala keadaan. Kelimpahan atau kekurangan, kenyamanan atau penderitaan, jadi manajer atau cuma office boy, apapun posisi kita harus bisa menikmati Yesus karena dialah tujuan hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Oh, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat satu pujian ini.